Mama Intan dan juga Jebretin, apa kabarnya? Selamat malam, hai apa kabar? Malam hari ini tuh dingin. Habis hujan deres tadi. Iya, tadi hujan deres banget ya. Tapi kan kalau udah ada aku di sini jadi anget kan? Betul, Nggak tapi dingin lagi. karena tetap harus jaga jarak, prokes, segini aja udah anget. Gimana lebih dekat anget. lagi kita? Biasanya kalau udah dekat lagi, aduh makin panasan. Bawaannya pingin buka selimut berarti bukan selimutan ya kalau panas ya. Jebretin juga lagi pada nonton kita ya, Iya, yang apa lagi kabar? menunggu Piala Eropa pertandingan-pertandingan malam hari ini nggak kalah serunya dengan pertandingan kemarin-kemarin ya. Iya, apalagi ini udah mau weekend ya. Udah Betul, mau weekend daripada betul. keluyuran kemana-mana. Kondisi lagi kayak gini mendingan tontonin aja tuh. Semua pertandingan-pertandingan bola banyak banget kan? Betul, apalagi weekend ini ada Piala Eropa malamnya, besok pagi disusul sama Copa America. Iya, Itu, banyak banget kan. banyak banget, Langsung tapi- aja pokoknya dari malam sampai pagi. Yes, Tapi dan- kalau udah mau begadang-begadang gitu, apalagi nanti malam ada Inggris ya? Inggris, betul. Pasti semuanya siap-siap mau begadang Iya, nih. bener-bener. Tapi udah siapin kopi Cola Kidei belum? Jelas dong, kopi Cola Kide selalu standby ya di kulkas gua di rumah supaya gue tetap semangat dan segar kalau nonton Piala Eropa. Ih, sama banget. Ini favorit banget nih, apalagi buat nemenin nonton bola ya. Karena kopi Cola Kidei ini adalah kopi susu khas Thailand yang rasanya enak dan makin nendang. Yes, jangan lupa juga buat Jebretin yang pengen dapetin hadiah, ya langsung aja di follow sosial media dari Kopi Cola Kide yaitu di @kopikolakide_id. Nih, di Yes. sini nih, kok gue tunjuk Ada tuh. tuh No. dia. Nah daripada kan mainan handphone, nggak ada juga yang WA kan. Nggak ada juga yang WA, terus udah gitu Sepi. pegang-pegang handphone. Apalagi sekarang lagi kayak udah mau PSBB lagi nih kayaknya udah nggak bisa megang-megang tangan dia. Mendingan langsung aja pegang handphonenya, buka Instagram Kopi Cola Kidei. Tapi tahu nggak dia? Kenapa? Kak Dias, aduh molot. Aduh. Itu 3 detik lalu tidak Itu di terjadi luar apa-apa. script ya, di luar script. Aku tidak tahu ada apa tadi. Ada apa tadi ya? Aku tidak tahu ada apa. Ya, tapi tahu nggak yang paling aku suka banget dari kopi Cola Kidei ini, Ya, adalah? kopinya itu creamy banget. Jadi cocok banget buat nambah energi. Apalagi kan aku kan kalau sekarang kegiatannya seharian ya, Yes, seharian. yes, Itu bisa kayak bikin aku lebih berenergi dan lebih semangat seharian. Itu Seru makanya banget, kan? solusinya ya adalah Kopi Cola Kide ya. Iya Jadi buat dong. Jebretin juga nih kan kemarin mungkin Senin sampai Jumat kerja capek, malam hari ini pengen dimaksimalin nonton bolanya. Mau itu Piala Eropa, mau itu Copa America, ya biar tetap segar dan semangat. Kopi Iya, Cola Kide. Kopi Cola Kidei dong. Betul. Terus juga tapi aku selalu doain lah ya, semoga Ya. kita semua sehat. Terus buat Amin, yang amin, amin. sakit, Amin, aku amin. kasih support pokoknya, kasih semangat. Tapi kalau buat yang baru kalah mungkin atau tim yang lain kita cuma bisa kasih analisa aja di sini ya. Ya tadi juga kita akan bahas nih kayak semalam Denmark mainnya udah habis-habisan padahal tapi sayang banget kalah sama Belgia gitu ya. Iya. Terus nanti malam Inggris, udah pasti rame juga ya. Terus juga kalau dari Copa America juga kita tahu ya Neymar CS baru menang besar. Lawan siapa sih dia kemarin? Lawan Peru. Peru ya, 4-0 ya? 4-0. Wih, Gokil. 4-0. Baru- Ini dia Copa America ya, gila Brazil. Baru 2 pertandingan udah punya 7 gol dan Iya. belum pernah kebobolan ya. 3-0 sama 4-0 kalau nggak salah ya. Jadi ini Brazil memang bahaya nih ya, masih dijagokan lah Iya, di Copa America. Tapi kan aku mau pamer dong. Kalau Pamer kemarin apa? kan pada pamer pakai jas biru, katanya mau siaran Euro. Banyak Iya. yang nanya kok Intan gak siaran Euro, karena Intan sama Mas Gita mau siaran Copa America. Oke, siap. Pamer yeay. Siap. Kok saya nggak siaran di mana-mana? Siaran di sini kan? Saya eksklusif. Malah double lagi Copa sama juga Euro. Ya. Pokoknya kita doain ya semoga semuanya Amin. sehat terus semangat kayak tim Jebret Media nih yang selalu semangat bikin program-program baru. Mau tahu nggak program barunya apa aja? Mau dong. Banyak banget nih, ini dia coba kita lihat yuk. Jebret tim Sobat Saparaga. Fans Belgia sama Belanda lagi pada seneng nih. Gimana nggak seneng? Soalnya dua tim ini bakalan nemenin Itali buat jadi tim kedua sama tim ketiga yang lolos ke babak 16 besar. Selamat ya guys. Tuh lihat, Belanda menang 2-0 lawan Austria. Golnya Belanda masing-masing dicetak lewat penaltinya Memphis Depay. Sama satu lagi dari pemain yang nyetak gol juga di pertandingan pertama Belanda kemarin. Iya, si Denzel Dumfries nyetak gol lagi. Nah, itu kan Belanda. Kalau Belgia juga menang, tapi menangnya mesti susah payah dulu nih. Denmark tampil ngotot pokoknya mau menang. Meskipun ujungnya kalah juga sih. Wah, nggak kerasa season 2 akan kita akhiri malam hari ini. Aku hancur pusing kepalaku. Jadi di mana kurangku? Kan ada kocak sama lucu gitu. Kenapa harus ngocol? Ngocol gitu. Aneh.
Evan Dimas. Iya Mae. Nah, silakan disaksikan ya program-program di Jebret Media kayak Saparaga tadi ya, program baru kita, dan juga ada stand up olahraga. Ada Viko dan juga ada Eka Kuota. Oh, ger banget tadi kalau gue lihat baru sekilas aja udah lucu gitu. Nah, sekarang di Dewan Panitia Indonesia barengan sama gue sudah ada Mas Gita. Selamat malam Mas Gita, apa kabar? Baik dia. Mas Harpa apa kabar? Baik juga dia. Ketemu lagi kita akhirnya setelah minggu lalu kita terakhir ketemu ya. Betul. Yes, Seru minggu lalu ya. Berhasil mentang-mentang baru menang langsung dipakai. Ini langsung nih diambil dari laundry nih, karena menang langsung diambil laundry buat dibawa ke sini. Dan continuity dengan maskernya lo kuning juga. Tapi dulu maskernya Swedia ini Oh, sebenarnya. iya benar. Oke, tapi ini gue pengen bahas Piala Eropa dulu ke Mas Gita juga Bang Harpa. Nggak berasa udah 3 tim aja yang lolos ke 16 besar, ada Belgia dan Belanda yang menyusul Italia ya. Jadi pengen tahu nih kok bisa secepat ini nih, apakah udah diprediksi atau belum? Ngobrolin tentang pertandingan malam tadi dulu deh ya. Ini beda banget nih pas lawan Austria sama lawan Ukraina kemarin ya. Berasa mereka tuh lebih bisa mengontrol bola. Jadi padahal semalam tuh nggak bagus-bagus banget juga bermainnya gitu. Belanda. Yes, Belanda. Pengen tahu Belanda menang meyakinkan loh 2-0. Iya, 2-0. Kalau dilihat sih sebenarnya mereka lebih mudah dibandingkan waktu mereka harus berhadapan dengan Ukraina ya. Iya. Tidak bermain seluar biasa pada saat mereka berhadapan dengan Ukraina, tapi jelas shot on target mereka cuma 3, 2 jadi gol. Tapi pertahanan mereka ya enggak diacak-acak kayak waktu Ukraina acak-acak mereka. Itu juga Daley Blind kayak kaget waktu dia menit 63, 64 kan harus dikeluarkan kan. Yes, betul. Waktu lawan Ukraina kan dia seperti minta dikeluarkan karena ICD-nya udah minta tuh dia dikeluarkan. Kemarin kan dia bilang kenapa gua harus dikeluarkan? Malah begitu ya. Malah dia kayak gesturnya adalah kok nggak siap dikeluarkan. Mungkin dia takut ya, waktu itu kan dia dikeluarkan, Nathan Ake masuk bobol 2 gol. Betul. Tapi kemarin Nathan Ake sama sekali nggak ada gangguan sama sekali. Bahkan shot on targetnya Austria itu waktu sebelum Nathan Ake masuk, waktu Nathan Ake masuk bener-bener nggak ada shot on target dari Austria. Bang Harman gimana lihat Belanda kemarin? Masih ada kekurangan-kekurangan pasti ya, karena lihat dari Belanda kayak masih belum memuaskan semua fansnya walaupun menang gitu. Sebenarnya kalau gue lihat Belanda ini jauh lebih bagus ritmenya ketimbang Italia. Oh, oke gitu. Oke. Gue tahu Italia ini menang 25 kali tidak terkalahkan, bla bla segala macem lah. Mereka juga gak kebobolan 3-0 ya kalau nggak salah ya. 3-0. Sempurna lah. Tapi jangan lupa setiap turnamen itu kadang-kadang ibarat mesin mobil ya. Kalau dari awal tuh dia kekencangan RPM-nya bisa overheating. Jadi maksudnya Italia akan mogok di tengah jalan? Nggak akan juara. Nggak akan juara. Yang kita omongin minggu lalu, attacking Italia tuh nggak pernah juara. Nggak pernah juara. Defensif Italia selalu bisa jadi juara. Kemarin ngobrol sama Coach Yastin sama Mas Yuke, Italia akan jauh. Dengan dua pandit ini berbeda lagi nih ya. Menarik nih. Jauh belum tentu juara kan. Bener juga. Terjauh yang juara. Oke, karena yang penting bukan menang 2 kali di awal nggak kebobolan. Tapi bisa nggak dia menang di partai terakhir di final. Konsistensinya itu ya. Itu konsistensi. Mungkin lebih parahnya adalah grup nanti yang di pool atas tuh kalau Italia juara, Belgia juara grup, iya Belanda juara grup, terus satu lagi Prancis juara grup. Mereka udah ketemu di pool atas itu kan, perempat final udah ketemu. Iya. Belgia Italia ketemu di perempat final, pemenangnya bisa ketemu Prancis. Itu yang repot, belum apa-apa udah saling ketemu. Nah itu tapi tertarik tadi lanjutin dulu deh Bang Harpa. Kenapa bisa Belanda tuh lebih oke daripada Italia? Karena gini. Di Euro ini. Pertama kalau kita lihat sebenarnya Belanda sekarang ini pengejauhan tahan 2010. Oke. Ini kan si De Boer ini kan asistennya Bart van Marwijk ya. Dan sudah dapat restu dalam tanda kutip bahwa inilah sebenarnya yang cocok melatih Belanda. Ya. Saya lupa tuh temen gue bilang istilahnya tuh Wijnaldum mengatakan De Boer ini bahasa Belandanya intinya dia adalah kita gitu. Oke. Bahwa De Boer ini sangat mengerti para pemain. Makanya kita lihat 2 pertandingan itu mereka tertatih-tatih sebenarnya kan dengan komposisi yang ada yang cedera lah, delik dan sebagainya. Tapi mereka pelan-pelan mulai dari lawan apa pertama Ukraina kemarin Austria 2-0 kebobolan 2 sama terus ngebalik akhirnya 3-2. Iya. Di pertandingan kemarin juga mereka bisa akhirnya meraih 3 poin. Jadi peningkatan ini yang gue lihat lebih bagus ketimbang daripada Italia yang dari awal udah langsung ngegas. Oke. Jadi ada progresnya lebih Iya, kelihatan. dalam turnamen menurut gue itu lebih penting. Ya kalau Italia udah ngegas duluan di awal. Mungkin lawan-lawannya juga ya, kalau kita lihat kan ya lawannya Swiss, terus lawannya Turki. Artinya ya belum ada ujian sesungguhnya bagi untuk bagi dua gaek di belakang itu. Iya, apalagi kemarin Jelini cedera juga kan. Bandingin kalau nanti misalnya ada Mbappe. Mbappe itu kan kayak mobil cepet gitu ya. Iya. Harus berhadapan dengan 2 kakek-kakek ini ya. Gue nggak tahu apakah Mbappe atau kakek-kakek 2 ini yang akan berhasil. Akan menang ya. Iya, sorry lo coach, maksudnya bukan apa-apa. Harus diaduin nanti. Besok-besoknya. Berarti gini, kalau misalkan ngomongin Belanda dulu ya. Belanda
Kalau misalkan lolos, kalau dia punya kelemahan tapi progresnya tetap naik, kalau kita ngomongin tadi seperti pas kita bilang, Prancis lolos juga dan akan ketemu Iya. di perempat final misalkan. Kelar dong Belanda berarti. Atau memang makin peak, makin kesana makin bagus. Ya, ujian sesungguhnya kan mereka pada saat fase knockout kan. Kalau ini kan mereka masih punya, ya Belanda udah jadi juara grup, udah Ya, pasti kan. Artinya ya. bisa mengistirahatkan pemain. Tapi Oke. kalau kita lihat melawan Ukraina mereka kebobolan 2 gol. Artinya ya belakang mereka tetap menjadi PR lagi ini. Kemudian nggak ada Virgil van Dijk itu jelas ada Ya. sebuah. Tapi kan mereka sudah kedatangan lagi Matthijs de Ligt ya. Ya, Artinya kemarin membuktikan bahwa setidaknya de Ligt lebih aman di belakang dibandingkan dengan tidak adanya de yang Ligt nggak di adanya pertandingan dia. pertama. Tapi lawan-lawan berikutnya kan kalau lihat Jerman atau Portugal jadi urutan ketiga misalnya di tiga grup terbaik F, misalkan. juara grup C ini kan akan ketemu dengan urutan terbaik dari grup F, urutan ketiga terbaik Dari dari grup, grup F. itu, Ya, bisa aja dia Belanda ketemu Jerman langsung atau ketemu Portugal. Itu kan yang akan sangat merepotkan matematika undian nanti di babak perlapan final nanti. Jadi emang tim masih mengejar nih, apalagi Ya. tim-tim lain yang belum lolos ya, masih main maksimal. Kalau Bang Harpa ngeliatnya gimana? Kalau ketemu tim sekelas Prancis deh gitu, Belanda ini akan tetap bisa ngasih pick tertingginya atau nanti malah loyo karena nggak konsisten dari awal? Kalau gue lihat faktor lagi-lagi ya Frank de Boer, bagaimana dia menyatukan. Ini kan tim Belanda ini agak-agak mirip tim nasional kita kan. Iya beneran loh. Selalu ribut-ribut. Tapi menang loh Belanda sama tim nasional kita dulu tahun 2013. Benar ya, benar. Iya. Tapi maksudnya mereka selalu banyak friksi-friksi ya. Ya. Kita tahu lah A10, A20 Amsterdam sama Rotterdam. Dramanya ada ya. Dramanya banyak, tapi De Boer bisa menyatukan. Ini sama juga kalau sedikit agak lari ya Spanyol. Masih dulu zamannya dua kubu itu kan mereka nggak pernah juara. Zamannya masih kubu Madrid sama kubu Barcelona. Begitu mereka kompak juara. Nah, Belanda gue lihat di tahun ini bisa kompak. Ya itu yang gue bilang De Boer menyatukan. Kemudian juga dia bisa mengembangkan pemain-pemain yang sebelumnya Dumfries lihat gila nggak? Nah ini nih, abis ini kita mau bahas Dumfries Dua makanya. gol, dua Iya. berturut-turut bek kanan. Nah itu gimana? Dumfries nih beneran loh, ini back bukan striker gitu ya, malah jadi penentu dan bahkan bisa dibilang Skornya mereka sementara. iya top scorer mereka sementara gitu untuk Belanda. Ngelihat pemain ini gimana sih? Ya di PSV memang ya dia kan mainnya mungkin terlihat tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi gini nih, pemain di Eropa malah menunjukkan rasa percaya dirinya dan jadi keluar. Itu yang gue bilang si De Boer ini bisa memoles pemain-pemain yang katakanlah tadinya biasa menjadi maksimal dan yang pemain yang bagus menjadi true leader seperti Wijnaldum. Ya. Dumfries ini kan kalau lu lihat di pertandingan pertama dia butuh 3 sampai 4 peluang emas. Baru untuk bisa dapat mencetak satu gol, ya, betul. Satu sundulannya Lawan Ukraina ya. Lawan Ukraina. Ada Tapi satu peluang masuk itu nggak jadi gol, terjadi juga. Palanya Mengsong. kan ke kanan kan. Tapi lu lihat di pertandingan kedua, luar biasa dia jaga pertahanan dengan solid tapi juga ikut menyerang. Nah, ini akhirnya kalau dia menjadi man of the match sih gue nggak heran. Wajar ya. 2 kali. Mas dia kita menang. gimana? Iya, 2 kali loh. Ini terus terang waktu pertandingan Belanda melawan Ukraina tuh gua agak setengah-setengah ngantuk gitu nontonnya ya. Terus Jam ngelihatnya 2 tuh waktu itu cuma ngelihatnya Wout Weghorst, kemudian Gigi Wijnaldum yang Iya, gua perhatiin, ada Memphis Depay yang gua perhatiin. Betul. Terus ini yang namanya Dumfries ini tiba-tiba 4 kali bikin peluang. Iya. Ini siapa sih orang itu? Langsung buka tuh namanya data. Ini orang ngapain sih kok tiba-tiba gitu? Terus dia bikin gol kemenangan. Artinya ini. Terus kalau kita lihat kalau pada saat ada sebelum pertandingan babak kedua mulai kan dia ngobrol dengan Ruud van Nistelrooy Betul, yang betul. ada di bangku cadangan Yang ya, asistennya ya. Adalah striker tajam banget di striker Belanda yang pada saat 2004 membawa Belanda sampai ke semifinal Betul. saat itu. Itu juga bisikan-bisikan Van Nistelrooy pasti berguna ya bagi Dumfries ya. Padahal back ya. Balan back dalam posisinya dia gelandang sayap ya jadi Iya, gelandang karena sayap. mereka pakai 4-3 ya. Iya betul. Dan ini Silakan. Dan ini yang jadi yang bikin bahwa gue pikir ini akan menjadi fenomena tersendiri Dumfries ini ya bahwa Sesuatu ya? sesuatu bahwa orang lihat begini Memphis Depay, orang melihat yang lain tapi ada Dumfries yang bikin kejutan. Yes, di 2 ini pertandingan lanjutin yang Mas kita bilang, Ya. ini akan jadi fenomena apa? Ini pertama kali di DP ini. Di suatu saat gue melihat dia nggak hanya jadi bek kanan, dia bisa jadi sayap kanan. Iya, betul. Itu yang menjadi gue nerusin tadi yang Mas kita bilang fenomena ini bisa terus nanti di level klub dan gue rasa paling lama setahun lagi dia main di PSV harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Bisa main di klub-klub Klub besar. besar. Klub besar, Sama harus. kayak seperti Gareth Bale dong dari bek kanan, Yes, bek ya. kiri Biasa itu kan. masuk ke sayap, sekarang jadi Bahkan jadi striker. striker, kan? Apalagi kan sekarang pelatih bilang pakai pemain yang multifungsi ya, Iya. serbaguna. Bisa di semua sisi. Dia bukan cuma bisa main di bek kanan, tapi di sayap kanan juga di gelandang sayap kanan. Nah ini saya pikir, ya gue pikir pasti Dumfries ini yang sangat Ya, diperlukan. nah berarti Namanya juga nggak enak sebenarnya, Iya, Dumfries gitu ya. Dada kalau dipotong setengah nggak enak ya Mas kita. Nah, tapi apa kabar dengan striker-striker dari Belanda kalau gitu? Ya kita lihat aja kurang begitu kelihatan tajam ya. Malah bahkan banyak permainan-permainan dari Belanda
peluangnya sia-sia di depan nih. Kita lihat dengan ada Whitehorse juga di Ada situ ya. Ini mainnya udah kayak Giroud-nya Prancis buat mantul-mantulin doang. Itu yang gue bilang, si Tembur ini membangun tim yang sebenarnya agak sedikit compang-camping menurut Ya, gue. ya, Di depan ini jadi isu dari sebelum mereka berangkat ke Euro 2020 kan. Weghorst sebenarnya udah lama dia nggak dimain di tim nasional Belanda. Dia baru dipanggil berapa bulan lalu kalau nggak salah Untuk Euro untuk ini. Euro dipersiapkan. Walaupun sebenarnya anehnya di klub dia nyetak double digit hampir tiap tahun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi baru dipanggil untuk perhelatan besar sekarang ya. Iya, dan ternyata it works ya. Artinya Oke. ini yang gue bilang, De Boer ini pelatih yang bukan hanya jago meramu tim yang udah jadi, tapi yang lagi banyak masalah pun dia bisa ramu sedemikian rupa gitu. Ya, sebenarnya Mas Gita gimana ngeliatnya? gue awal-awalnya Lini ini depan. agak sanksi dengan Frank de Boer ya. Karena Ronald Koeman kan sudah membawa mereka sangat bagus sekali Betul, ya. Kualifikasi mereka lolos dengan 6-1-1, 6 kali menang, 1 kali imbang. Mereka ngalahin Jerman bahkan 4-2. Yes. Head to head menang dari Jerman. Tapi Yes. Frank de Boer ini jadi gue ingat ini Crystal Palace berantakan. Inter berantakan. Bagus-bagusnya cuma di Amerika doang. Iya, Nah, iya, jadi gue iya, iya. ragu-ragu. Terus pertandingan pertama kan mereka nggak pernah menang 4 pertandingan pertama. Iya. Kalah dari Turki ya waktu itu ya. Di kualifikasi Piala Dunia pun mereka masih ada di urutan kedua Yes. sekarang. Dan gue pikir khawatir, tapi 2 pertandingan buktiin belakang memang masih masalah, tapi depan senggangannya udah bisa bikin gol demi gol. Artinya mereka bikin 3 gol, bikin 2 gol di 2 pertandingan, itu gambaran bahwa ya sekarang mereka bisa menghasilkan gol yang membuat lawan-lawannya harus berpikir bahwa Belanda ini sanggup untuk bisa menciptakan gol. Walaupun permainan gak cantik-cantik banget, Iya, betul. walaupun juga ya kebobolan juga. Betul. Berarti kalau prediksi Mas Gita sama Mas Harpa, sejauh apa Belanda di Euro ini? Ayo kita mau tahu sejauh apa? Belanda bisa ke final. 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 Coach Justin pasti senang mendengarnya. Final. Nggak, tanya Coach Justin dia bisa sampai mana nanti kita adu. Soalnya kemarin kita ngobrol sama orang Belanda aja, orang Belandanya ngakunya Final. cuma sampai perempat final beraninya. Gue juga pikir perempat final. Perempat final? Enggak, Gua gini, final. gini. Permasalahannya adalah Belanda oke, lagi bagus-bagus ya. Ya. Lawan Jerman, kalaupun mereka ketemu di perlapan final, mungkin mereka dalam 2 tahun terakhir kan head to head mereka menang. Kalah 2-3, menang 4-2. Di Euro Nations League kan mereka mengalahkan Jerman juga waktu itu ya. Yang mereka masuk ke 4 besar. Yes. Tapi masuk ke perempat final itu nanti yang gua nggak terlalu yakin bahwa Belanda akan ini. tapi Jadi, kalau Mas Arman, mentok-mentoknya perempat final ya. Final, karena gue lihat itu tadi, ini bukan memang tim unggulan nomor 1 bahkan bukan nomor 2. Ya. Cuman kadang-kadang dalam turnamen itu justru menguntungkan. Benar, betul, benar. betul, Jadi nggak ada betul, beban. betul. ya, Dan nggak ada kedua beban. ritme dia yang gue bilang tadi dia naik Terus meningkat. pelan-pelan. Dan De Boer tadi sedikit nyinggung, dia kan sebenarnya transisinya mulus dari Koeman ke dia. Dia meneruskan apa yang Koeman sudah lakukan. Ya. Lalu sekarang dia membuat tim ini menjadi menyatu. Dan tentunya juga yang ketiga, kalau gue lihat ada si Frenkie de Jong. Ya. Frenkie de Jong ini kan belum kelihatan sama sekali. Belum. Jadi pemain ini kadang-kadang bisa nanti ketika knockout stage selanjutnya malah bisa meledak di situ. Mungkin di momen-momen tertentu Yes, keluar ya. si De Jong ini kayak Biasanya gimana. begitu. Oke. Frankie de Jong kemarin lihat stealing bolanya bagus loh. Bagus, dia 2 bagus. pertandingan Ya terakhir. ada di mana-mana juga Iya, sih. betul. Oke, kita tinggalkan Belanda, kita ke tetangganya ya yang hanya tinggal selangkah dari Belanda ke Belgia yang semalam hampir aja menurut gua akan seru kalau misalkan sampai Denmark yang menang. Tapi luar biasanya Belgia mungkin mental pemain-pemain individu dari pemainnya adalah mental juara sehingga bisa menang nih gitu. Pengen tahu Belgia, apakah semalam memang keberuntungannya Belgia atau memang Denmark yang nggak konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan sampai bisa kalah? Mas kita gimana ngeliatnya? Kalau gue bilang gini, dari awal-awal tuh kan mereka bilang mereka akan memberikan tribut di menit ke-10 untuk Eriksen ya. Yes. Gua rasa babak pertama tuh mereka memberikan respect terlalu banyak buat Denmark. Disuruh nyerang terus ya. Jadi kayak membiarkan Denmarknya juga kayak saya lihat mereka dibikin 6 shot on target Yes. Denmark. 6-6-nya di babak pertama loh. Iya, Akhirnya iya. mereka mentok di babak kedua nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena ada datangnya Kevin De Bruyne itu ya Betul, membuat semuanya betul, berubah. Tapi betul. di babak pertama itu benar-benar bukan Denmark pada saat mengalahkan Rusia ya. Terus kan Bukan Belgia, bukan Belgia, Belgia yang mengalahkan mengalahkan Rusia, Rusia. betul. Terus kan waktu itu salah satu Yannick Carrasco kan yang dia bilang Rusia itu main jelek banget waktu lawan kita. Betul. Denmark belum tentu bermain sejelek ini. Gue pikir sih dia agak merendah ya. Kenapa? Karena terbukti di babak kedua pun mereka bisa bermain luar biasa. Denmark juga masih tetap dalam level permainan di babak pertama, tapi Tetap bisa bisa ditekan dikontrol. habis oleh Belgia. Bang Arman gimana ngeliatnya? Kalau kita lihat semalam kan babak pertama sebenarnya Denmark cukup mengontrol pertandingan ya. Iya, Ya. betul. Jadi mereka punya beberapa peluang yang sayangnya memang ya itu tadi hanya satu yang bisa dicetak gol. Nah, kedua faktor ini nih banteng ujung kulon. Lukaku ya, Lukaku. Bagaimanapun juga jagain ini. Kita lihat berapa kali 2 pemain ini kan fotonya bagus banget nih. 2 pemain bahkan 3 pemain dia dengan gampang lewatin. Cuman
belum ada pawangnya kan. Begitu pawangnya masuk, Kevin De Bruyne selesai langsung. Yes. Kan banyak red chances dari Lukaku tapi endingnya Kevin De Belum Bruyne. ada. Begitu De Bruyne masuk ya udah selesai. Oke, berarti sepenting apa Kevin De Bruyne yang di laga pertama, di laga kedua begitu menunjukkan apakah besok-besok akan langsung jadi starter kali ya Kevin Ya, De Bruyne? harusnya ya. Iya, Harusnya jadi starter. pastilah. Sebenarnya mereka 10 kali menang tanpa kalah itu kan ada Ya. Kevin De Bruyne, ada Eden Hazard ya. Ya. Itu yang nggak ada di babak pertama Oke, dua-duanya itu. Hazard nggak maksimal waktu main di Madrid, masuk ke timnas Belgia, mainnya jadi bagus juga Iya, buat betul. dan juga De Bruyne masuk lagi nih. Kalau mereka berdua nggak ada nih, Kevin De Bruyne atau Hazard gitu ya, semalam mungkin nggak menang Denmark? Mungkin. Tetap Iya, mungkin ya. Karena kalau kita lihat babak pertama tuh 6 shot on target banding 1 shot on target Iya. dari Lukaku doang. Lukaku pun bukan on target ya, Iya. ke arah kiper. Ke arah kiper, bener, ngarah doang, ngarah doang. Ngarah doang. Iya, iya. Anak gue juga bisa mungkin. Jadi ya benar-benar itu gambarannya kalau nggak ada dua-dua itu ya harus khawatir Belgia. Ya, itu. tapi bingung dengan pemilihan man of the match semalam sih. Kenapa ke Lukaku nggak ke Kevin De Bruyne? Apa karena Kevin De Bruyne masuknya baru di babak kedua? Iya bisa jadi ya. Itu- Soalnya kan Lukaku memang itu yang gue bilang dari awal dia udah ngacak-ngacak. Oke lah, babak pertama akhir, babak kedua dia tuh udah berapa kali kerja keras, tapi memang nggak ada yang nyambut. Oke. Jadi Kevin De Bruyne ini sebenarnya hanya mengambil top of the cake-nya aja, tapi Ya. yang membangun dari awal kan sebenarnya Lukaku yang ngacak kemana-mana dan dia kan dia jadi magnet. Betul, Sengaja betul. dibikin agak wide supaya untuk menarik pemain belakang Denmark keluar, walaupun Yes. di babak pertama awal belum terlalu jalan itu dia karena nggak ada finisher yang bagus. Ya, sebenarnya Denmark kalau misalkan kita berbicara gitu, ya, kalau ngobrolin kemarin nggak kejadian aja, Eriksen nggak gitu. Akan beda nggak sih skenario nya Harusnya untuk beda Denmark? ya. Harusnya beda ya, bisa jadi mengejutkan. Karena gue juga nggak yakin Denmark kalah dari Finlandia ya. Iya. Kalau mereka nggak kan Kalau banyak ada kejadian itu kan di bawah banyak di alasan bahwa pertama. mereka seharusnya pertandingan nggak dilanjutkan. Yes. Tapi Eriksen yang minta kan. Iya. Ya jadi pasti ada apa ya dalam tanda kutip Denmark itu agak ogah-ogahan main sebenarnya tapi harus mengikuti jadwal daripada kemudian kalah Repot 0-3 besoknya. atau Ya. main besoknya repot istirahatnya kurang ya main di saat itu yang membuat mereka nggak konsentrasi. Kalau mereka imbang ataupun menang saat itu ini pasti pertandingan melawan Denmark melawan Belanda tadi kemarin, malam Belgia beda akan cerita ya. beda cerita. Tapi Belgia seperti yang di informasi atau diberitakan dari pertandingan-pertandingan besar sebelumnya juga, terlalu banyak ekspektasi ke mereka kayak Tielemans sama lini tengahnya satu lagi tuh nggak terlalu maksimal. Maksudnya kenapa belum sih Belgia tuh bingung deh, kenapa sih Mas kita Belgia dengan komposisi pemain-pemain bintang gitu ya, kok tetap nggak bisa padu untuk di timnas gitu? Iya, belum mereka emang ini ya, Oh. generasi emas yang sampai sekarang belum. Tapi kan gitu, generasi emas selalu gitu ya. Iya. Portugal generasi emas nggak pernah menang apa-apa. Baru sekarang Ada saat generasi yang nggak emas-emas banget mereka menang. juara. Belgia juga kan ada. Belgia juga sama. Belgia- Tielemans hati-hati lo masuk final dia bikin gol nanti. Ya, selalu gitu dia selalu gitu tuh Tielemans tuh, nyantai. Final gol. Iya. Dia nggak perlu bagus-bagus sih, masuk Iya. final dia bisa bikin gol. Emang gimana Tapi melihatnya? memang karena gini loh, kan Belgia kan nggak pernah juara apapun ya, koreksi kalau gue salah. Jadi Iya betul. untuk membuat histori itu tidak mudah, memblokade mental gitu. Tapi Nah, peringkat 1 FIFA. ya tapi peringkat 1 nggak ada trofinya kan. Iya. Jadi untuk lu history to be made itu kan nggak mudah. Yes, Ya, betul. Ini punya pemain bagus, oke setiap lini, bahkan mungkin setiap posisi ada 2 kali Iya, mungkin ya. kayaknya di tiap tim semua pemain inti nih dari Iya, tapi Iya, untuk emang untuk betul. pecah telur itu memang yang susah. Tapi ya who knows ya, kalau tahun ini mereka mungkin ada peluang juga juara. Iya. bisa Wah, ini menarik kita lihat Kevin De Bruyne udah mulai pulih karena dia emang sosok penting di City kemarin juga sosok penting 2 tahun berturut jadi pemain terbaik juga gitu ya. Berarti kalau ngobrolin tentang Belgia, tadi Belanda final dan perempat final. Tetangganya nih, Belgia sejauh Belgia sejauh apa? Ini udah lolos lah ya di pertandingan ketiga udah nggak menentukan lagi. Nah itu tadi klasemennya kan mereka akan ketemu Finland. Yes. Kalau mereka kalah dari Finland, mereka kan kalah head to head. Jadi mereka runner up. Jangan-jangan mereka pengen runner up ya. Biar nggak ketemu biar nggak ketemu Italia, biar Itali. tapi nggak itu bercanda. Tapi enggak lah ya. Enggak lah ya. Karena kalau dia runner up seandainya, tapi dia nggak mungkin runner up ya udah pasti juara grup Iya. kan. Pasti belum tentu kalau kan sama Finlandia Kalau tadi. sama Finland dia kalah head to head Finlandia. ya. Iya benar, berarti dia harus cari juara grup juga. At least dia kalau juara grup kemungkinan besar ngindarin, bukan pasti ngindarin Italia kan. Ini Italia ketemu di awal. Gimana gue juga ngeri juga ngadepin Italia. Iya sih Ya, benar. betul, betul. Tapi kalau Finlandia yang menang saya seneng karena di sini saya kocokan dapetnya Finlandia. Ini dari awal gugur langsung. Iya makanya kenapa Finlandia? Tapi enggak lah, Belgia kayaknya juara ya, juara grup. Juara grup ya. Iya. Itu dia, neck to neck-nya adalah kalau dia ketemu Prancis di perempat final, gue tuh nggak terlalu yakin kalau Belgia bisa
ngelewatin Perancis dengan pertahanan Perancis yang kayak gitu. Yes, kita lihat Prancis belum masuk pertandingan kedua karena malam ini nanti masih ada Inggris juga. Ntar ya Iya. kita bahas tentang Prancis dan tim lainnya gimana. Hai, Intan! stop dulu Iya. bahas-bahasnya. Oke, siap. Sebelum dibahas-bahas lagi nih, aku ada temen aku nih, agen 008 apa 007 ya dia ya? 007. 007 ya. 007 kita. Kita punya agen Dari 007. Inggris, mau ngasih laporan. Kayak apa ya laporannya, kita lihat dulu yuk. Silakan. Halo, gue Aldi dari Mola melaporkan hari ini akan terjadi pertandingan antara Inggris menghadapi Skotlandia, the old enemy. Pertemuan atau fixtures yang telah terjadi dari tahun 1872 yang tentunya bukan hanya berarti bagi dunia sepak bola tapi juga bagi dunia politik, dunia budaya dan secara sosial karena kedua negara adalah bertetangga atau berdekatan dan termasuk dalam United Kingdom. Pertemuan yang telah terjadi dari tahun 1872 ini tentu memiliki makna dan arti yang sangat dalam bagi kedua negara. Di Stadion Wembley ini 25 tahun yang lalu, Gareth Southgate, pelatih dari timnas Inggris, menjadi public enemy saat gagal mengeksekusi penalti yang berakibat Inggris harus gugur di semifinal Euro 96. Dan di tahun 96 juga, tepatnya di Euro 96, timnas Inggris berhasil mengalahkan the old enemy 2-0 yang kembali menegaskan keunggulan mereka terhadap rivalnya. Sekarang masih jam 8.32, kalau lo bisa lihat di situ, itu termasuk pintu masuknya nanti dan sekarang masih ditutup karena sekarang masih jam 8.32. Untuk ke sana dua syaratnya harus membawa tiket dan telah negatif COVID testnya harus ditunjukkan. Sekarang masih sepi. Kenapa gue kesini pagi-pagi? Karena kalau gue kesininya nanti deket-deket pertandingan, jalan ini tuh gak bakal sesepi ini tuh. Itu stasiun di sana. Gue di daerah sana tadi. Ini masih sepi kan? Kalian bisa lihat. Kalau sejam 2 jam sebelum pertandingan fully crowded, nggak bisa dibayangin. Dan ini kalau lo bisa lihat, ini juga ada tempat nobar di dekat stadion dan ini banyak banget, nggak cuma di sini. Ini di East End, nanti ada West End juga di sana. Tetap ramai banget dan kalian bisa menikmati pertandingannya di Mola live bersama gua nanti dan ada tamu kejutan untuk kalian. Jadi ikutin terus Mola Euro Unlimited untuk kalian penonton DPI. Jangan lupa ikuti Mola Euro Unlimited, berhadiah game konsol dan juga ada tiket trip ke Premier League untuk kamu semua. Good luck ya. Kalau soal prediksi buat nanti malam waktu Indonesia adalah pastinya Inggris akan memanfaatkan peluang untuk lolos sebagai juara grup setelah kemarin menang atas Kroasia dan Skotlandia kemarin juga kalah sama Ceko. Ini akan dimanfaatkan baik oleh Gareth Southgate dan anak asuhnya untuk melaju sebagai pemuncak klasemen karena diharapkan akan mendapatkan lawan yang lebih gampang di fase gugur. Inggris akan memainkan formasi yang sama, kalaupun Harry Kane dinilai tidak fit, mungkin ada Calvert-Lewin yang akan siap menggantinya. Dan pertanyaannya adalah buat gue, apakah Kyle Walker akan tetap dimainkan sebagai bek kanan? Karena pertandingan pertama kemarin Kyle Walker sangat amat sering melakukan blunder, dan buat kalian yang sering memperhatikan permainan Kyle Walker tentu kaget karena Kyle Walker biasanya bermainnya sangat amat rapi, efektif, dan efisien. Nggak seperti pertandingan menghadapi Kroasia kemarin. Jadi buat gue adalah mungkin kayak Kieran Trippier akan dimainkan di kanan dan di kirinya kita lihat apakah Ben Chilwell sudah fit atau Luke Shaw siap dimainkan. Menurut gue skornya tetap bakal rapet, cuman kemenangan tetap ya buat tuan rumah The England. Ya begitu aja laporan gue dari Wembley Stadium. Untuk teman-teman yang nonton di Indonesia, jangan lupa nontonnya di mana? Iya, di Mola. See you. Itu Ih, dia. seru banget ya. Yoi. Tahu nggak bintang tamu yang harusnya itu siapa? Siapa? Aku harusnya. Wah, masa sih? Maunya. Iya dong, maunya gitu. Sekarang orang sini, tapi ya Belum itulah. pernah siaran tapi sama dia. Ya Mak, kenapa? Karena agen kita pasti milihnya Mbak Emma dibanding Intan. Mbak itu, tapi Mbak itu belum pernah siaran di sini kan? Belum. Gak tahu tagline-nya GeForce. Apa tahu nggak?
Ya Intan Pasti belum semuanya nggak tahu tahu nih. dong. Semua tahu di Fast sini. Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Yes. Bisa makin semangat juga kalau pakai GeForce. Kan banyak banget yang udah nge-review. Pada puas banget pokoknya kalau pakai GeForce. Yes. Dan gampang banget dapetinnya bisa di e-commerce kesayangan kalian. Jangan lupa di follow juga Instagramnya @geforce_id nih ada di sini ya. Langsung di Iya. follow. Kalau kata Saparaga ya, program Ha-ha. barunya Jebret Media, Ha-ha. kalau Inggris sampai nggak lolos itu kebangetan banget sih. Kita tanya Oh, aja gitu ya? langsung. Iya nanti dibahas aja ya. Dibahas aja, makasih ya Tan Oke, ya. dadah. Siap. Aduh, Intan, terima kasih sudah memandu agen 007 kita. Tapi pengen nanya dulu sebelum masuk ke pertandingan nanti malam antara Inggris lawan Skotlandia. Iya. Tadi agen kita sempat ngebahas tentang Euro 96. Mas kita punya pengalaman sendiri nih tentang Euro 96. Nah, itu tadi, gue ngarepin bintang tamunya tuh kalau nggak Paul Gascoigne ya Colin Henry di studio. Yang gagal penalti. itu 2-0 ya waktu itu ya. 2-0. Dan momen terbaiknya adalah gerakan dari Paul Gascoigne untuk menciptakan gol waktu itu. Gol pertama yang ngelewatin Colin Henry ya. Yes. Luar biasa sekali waktu itu. Dan posisi sekarang sebenarnya nggak terlalu sama-sama banget. Tapi kan kalau kita lihat Phil Foden udah cukur rambut, potong rambut kayak Paul Gascoigne. Iya betul, disama-samain ya Phil Foden. Disama-samain lah. Keberatan Blond, rambut di Phil Foden. keberatan nih. rambut. Terus di lini belakangnya Scotland sekarang kan ada Jack Henry, nggak ada Iya. hubungannya sama Colin Henry. Padahal sama-sama Tapi Henry. sama-sama pemain nomor 4. Disama-samain nih. Disama-samain. Ya, jangan-jangan Phil Foden yang bikin gol lagi. Tapi Nah. kemarin kan dia gagal bikin gol. Nah, Phil jadi- Foden belum menunjukkan Betul, aksinya seperti betul, kayak di Manchester betul. City ya. Tapi kita mau langsung bahas tentang line up dan taktiknya. Nih, lawan Scotland punya rivalitas bebuyutan banget sih emang si Inggris ini ya. Tapi pengen tahu apa yang akan kita dapetin dari pertandingan nanti malam selain dari tadi Phil Foden bisa jadi pembeda sama apa lagi nih? Bang Harpa dulu dari Inggris kita lihat. Colin Henry udah tua juga. Jauh dulu banget loh itu. Iya, Partai pembuka ya. Blackburn ya itu ya. Yes. Gede, Nih, tinggi, back tengah. Nah, perkiraan pemainnya akan seperti ini. Phillips akan tetap dipasang karena dia Iya. akan bermain baik di Betul. pertandingan sebelumnya. Gimana Bang Harpa ngeliatnya gimana? ya gue lihat oke Harry Kane tadi yang disampaikan sama agen 007. Agen 007. Harry Kane kalau memang fit ya pasti dia inti lah. Grealish ini gue agak ragu ya karena Ya, betul. dia kan di Aston Villa kan baru beberapa pertandingan terakhir mungkin bermain. Ya. Kemarin juga di timnas juga kalau nggak salah substituted dari bangku cadangan Betul, ya. betul. Mason Mount jelas perlu di situ, Declan Rice sama Calvin Phillips jaga keseimbangan. Nah, mungkin di Maguire nggak tahu belum pulih atau kalau Katanya pulih- udah fit, katanya Oke, kalau terakhir udah fit. Mungkin dia gantiin Mings. Nah, di kiri itu gue rasa sih harusnya menurut gue dia bisa untuk mulai mencoba back kiri asli ya. Luke Shaw Antara gitu Luke ya. Shaw atau Ben Chilwell. Kanan ya Walker gue rasa nggak ada masalah sih. Nah, tapi kan Mings juga nggak ada isu apa-apa kemarin sama Johnston baik-baik aja. Kenapa harus Maguire yang masuk? Gue rasa nggak yakin gue Maguire masuk ya. Iya, Tetap jangan. Mings. Kenapa? Dia baru sembuh dari cedera. Iya. Riskan kalau dia dimainkan sejak awal. Ntar blunder lagi Blunder. Maguire. Namanya memang lebih mentereng daripada Mings. Tapi Iya, iya, iya. Mings kan nggak bikin dosa apa-apa waktu Kroasia. Iya, maksudnya aman-aman Nah, aja. Jadi Mereka aman-aman aja. Tapi aman-aman itu aja. Kieran Trippier itu agak aneh di posisi back kiri. Iya, Jadi gue betul. pikir ya setuju sama Harpa bahwa itu akan jadi tempatnya Luke Shaw di sana. Terus tadi Grealish itu kan harapan orang Inggris Grealish masuk gitu. Betul, Ya. betul, betul. Tekanan akan ada pada Grealish kalau dia bikin salah. Itu ya gue rasa Southgate tetap akan pasang Phil Foden di situ. Phil Foden yang akan diutamakan dibanding Grealish. Tapi Grealish sudah latihan maksimal dan permainannya kan memang membedakan Iya. Inggris dari tahun-tahun sebelumnya Betul, nih iya. Grealish nih. Memang gaya mana bukan gaya pemain Inggris sebenarnya Bukan ya. gayanya bukan Inggris banget Grealish. Mungkin menurut gue untuk sementara waktu kalau katakanlah babak kedua situasional dia mungkin baru akan dimasukkan. Masih 65 gitu Ya, ya. 65 tergantung keadaan juga Ya. apakah mereka unggul atau enggak dan sebagainya. Kalau mau sih emang harus dimasukin Grealish biar penonton wanitanya lebih banyak ya. Atau Grealish harus potongan rambut kayak Gascoigne baru dipasang. Jadi dipasang ganti Phil Foden. Oke, dari Skotlandia kira-kira akan ngasih perlawanan yang seperti apa? Di pertandingan pertama mengejutkan juga tuh kalah 0-2. 0-2 ya. 0-2 kalahnya Skotlandia. Sebenarnya kalau lihat permainan agak lebih mending mereka ini sebenarnya menyimbangi Republik Ceko saat itu. Iya. Tapi golnya Patrick Schick itu yang Emang bagus bagus sih. banget dan memanfaatkan kesalahan dari Martial sendiri yang Betul. offline banget saat Betul, itu. betul. Kalau orang Scotland kan bilangnya Patrick Schick. Yes, yes. Jadi mereka saking jengkelnya sama Patrick Schick, mereka sampai bilang gitu. Jadi kesalahan-kesalahan kayak gini nih yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Inggris ya, bahwa lini belakang mereka agak bolong Yes, Scotland. Scotland. Tapi nggak ada Kieran Tierney juga, saya pikir juga, gue pikir akan tetap berlanjut. Kieran Tierney belum. Ya. Nah, artinya ya tetap akan menjadi masalah di pertahanan Scotland. Ya, Bang Arma gimana? Dari lini keduanya tuh tim lini tengah taruh Andy Robertson lah di pekan yang kemarin
pertandingan pertama banyak peluang juga loh Sebenarnya itu Scotland. dia, gue agak heran kalau mereka bisa kalah dengan skor 0-2 dari Iya. Ceko. Oke lah, kalaupun kalah 1-0 atau 1-2. Iya, betul. Mereka punya lini tengah yang sangat luar biasa kreatif. Iya, McGinn, McTominay, kemudian juga Robertson yang dia agak lebih sedikit lebih didorong sebagai back kiri. C. Adams juga gue lihat nggak segalak ketika dia di Southampton ya. Yes. Ini pemain yang kreatif sebenarnya. Masuknya juga telat ya. Ya, jadi apa ya kalau gue bilang sih, nah ini ketika melawan Inggris biasanya semangat Scottish ini akan berlipat-lipat ganda ya. Karena kayak antar RT gitu Betul. ya sebelah-sebelahan. Mereka harus ingat William Wallace ini. Iya benar. Freedom. Freedom. Karena Jadi- secara kalau misalkan kayak di Olimpiade dengan UK-nya bergabung pemain-pemain Iya. mereka United Betul. Kingdom, tapi kalau udah Eropa gini berpisah untuk langsung berlawanan. Betul. Itu ada gengsi tersendiri. Oh iya, ini kan Pasti. tadi agen Aldi tadi udah bilang kan sejak 1872 berarti sudah 38 tahun Yes, ya. kurang lebih. Itu di atas lapangan, di luar lapangan kan 200-an mungkin ribuan tahun kali Itu mereka. juga ada. Iya. Kalau Oh iya, ketemu di sana jelas. atmosfernya gimana sih Bang Arfa yang pernah Gue ke sana? pernah waktu itu ke bar di London, itu bayar pakai uang pound sterling yang versi Scotland. Oh iya. Iya, nggak diterima katanya. Tapi dia bercanda. Oh. Cuman begitulah Segitunya? sarkasmenya. Iya, gue kaget kan. Gue pikir kok nggak diterima. Nggak, I'm joking katanya. Oh. Tapi dia mau menunjukkan bahwa kita punya isu nih antara Oke. Inggris sama Emang Scotland. sangat punya isu mereka kan istilahnya old enemy itu kan old Iya, enemy yes. itu kan nulisnya AULD gitu kan. Yes. Waktu itu gue nggak tahu kalau gue bilang gue cuma nanya ke mereka old enemy itu gimana, mereka bilang not old nah Old, bukan dengan old. gaya mereka bahwa mereka itu sangat benci sekali sama Scotland Iya. Scotland sama bencinya dengan Sama Inggris. dan itu diperlihatkan pada saat pertandingan sepak Iya. bola. Untuk timnas ya. Tapi dengan adanya penonton yang udah boleh masuk, ngaruh nggak ke para pemain nih? Apakah Harusnya akan berasa pengaruh, juga? ya. Tapi Pengaruh kan kalau juga kita sih. lihat secara rekor pertandingan di Wembley aja kan Inggris Ya. juga 18 kali menang, Ya. Scotland cuma 9 kali menang. Tapi yang harus diingat adalah pertandingan terakhir mereka 2016 kan imbang ya saat Ya, itu. ya. Jadi nggak gampang juga buat Inggris untuk bisa mengalahkan Scotland Betul. terlepas hasil buruk Scotland di pertandingan pertama. Ya kalau ada dua tim yang seperti Inggris dan Skotlandia ini kadang di atas kertas jadi nggak jadi patokan ya karena tensi mental dan lain-lain. Betul. Kalau back berarti ada kemungkinan Maguire enggak ya? Tapi Gue nggak yakin Maguire akan dipasang Ya. secepat itu. Maguire sepenting apa sih untuk timnas Inggris sekarang? Apa Pengen tahu gimana? deh. Sepenting apa Maguire? Mas Gita nanya lagi kayak nggak yakin gitu Maguire. Tanya Panji ya, tanya Panji. Sebenarnya gini, Panji tahu. sepenting Maguire di Manchester United. Nggak penting dong berarti. Tapi kan urutan kedua ada Maguire juga berapa kali lah pertandingan dia bisa. Iya, Tapi iya. enggak. Ini gue diserang sama Jebret. Pilihannya cukup banyak sebenarnya. Banyak ya? Bahwa di center back itu kan juga ada pemain-pemain seperti Tyrone Mings. Kelihatannya datangnya dari Aston Villa. Tapi kan Betul. dia juga secara individu bagus. Bagus. Ya. Jadi gak gampang Maguire untuk balik lagi dengan dia sudah lama cedera. Ya tadi Mas kita agak ambigu nih Bang Harpa, katanya sepenting apa, sepenting di MU. Di MU kan kita nggak tahu ya seperti apa, karena kan saya tidak memperhatikan Yang MU. penting kan blunder mulu. Berarti menurut Bang Harpa, Maguire sepenting apa untuk timnas Inggris? Apakah cukup di bangku cadangan memberikan semangat mental? Kalau di MU kan ini strateginya adalah dia pemain termahal di dunia, back termahal Back di dunia. termahal, iya benar. Tentu lu sebagai pelatih lu ada beban dalam tanda kutip beban politik untuk memainkan Iya, dia. Kalau iya. nggak mainkan dia gimana nih? Lu kok beli mahal-mahal back termahal tapi nggak dimainin. Cuma nasional Inggris kan Southgate nggak peduli. Oh iya benar. Ya mana yang lebih untuk kepentingan tim nasional dia nggak ada hubungannya dengan direktur olahraga yang membeli pemain itu jadi pemain termahal sehingga dia harus mainin. Nggak juga. Kayak waktu di Chelsea mainin Kepa itu kan atas ada bisikan dari siapa tuh yang perempuan tuh bahwa lu tolong mainin dong, gue udah beli mahal-mahal, gue malu. Nah di tim nasional Inggris Southgate oke, Mings lebih bagus tadi yang Mas kita bilang, gue mainin dia, selesai. Jadi Mings lebih bagus dari Maguire ya? Ya so far dia perempuan. Sementara ini iya. Sementara ini ya. Dan mungkin selanjutnya juga kayaknya. Ya kan itu kalau Maguire kita lihat aja ya kan seperti apa pertandingan Inggris, apakah banyak Tapi merotasi seru, juga? pasti seru, panas, Ya, pasti terbuka. ya. Dan lihat Southgate itu kan center back, jadi dia tahu banget pasti center back itu gimana gitu loh. Oh iya, Jadi, benar. Benar dia. Tapi jangan kasih penalti ya. Ya, tapi kelar. Prediksi antara Inggris dan Skotlandia berapa? Mas kita berapa? Bang Harpa berapa? Bang Harpa dulu. Satu sama. Wih, serem. Gua nggak berani satu sama. Berapa dong? 2-1 lah buat Untuk? Inggris lah. Oh, kira Skotlandia Mas kita. Cetak gol Scotland mudah-mudahan. Scotland cetak gol tapi 2-1 menang tipis. Kalau Bang Harpa bilang 1-1 sama. untuk Keseriada. Kalau misalkan Ceko Kroasia
Berapa? Pengen tahu? Ceko melawan Kroasia ini juga sangat penting dan menentukan untuk Ceko. Ini Pun Kroasia, buat Kroasia, Iya. karena kemarin pertandingan pertama harusnya bisa dapat poin menurut gue. betul. Kroasia ini orang-orang tua sih ya, susah jadinya ya. Iya benar, masih Kalau lihat, bertahan dia. Ya, sisa 3 tahun yang lalu Piala Dunia namanya masih mentereng, tapi beberapa udah turun ya. Modric sudah Dan tua juga. kemarin waktu lawan Inggris kelihatan kayak mereka bingung di final third gitu loh. Betul. Kayak 1-2 sentuhan sama. 1-2 sentuhan, sama lah kayak Spanyol ya. Bingung begitu masuk kotak penalti, gue mau ngapain? Kayak orang bingung dia. Oke, Satu kalau sama kayaknya. satu sama. Iya. Ceko Kroasia. Bikin gol. Berarti Kroasia nggak lolos dong ya kalau satu sama nih. Kan masih bisa ada pertandingan ketiga. Masih bisa bisa. juga. Inggris yang belum tentu Mungkin lolos. tadi yang kan tua-tua nih, biasanya orang tua bijaksana. Maksudnya Bukan nyindir nih. Maksudnya pas kita langsung gitu loh. Jadi kayaknya Kroasia karena dia cerdik 1-0 lah. Menang Kroasia. Kroasia menang. Akan seru kalau misalkan Kroasia bisa menang lawan Republik Ceko dan Inggris akan seri melawan Skotlandia. Yes. Grup ini akan ditentukan sampai dengan ke pertandingan ketiga. pertandingan ya. ketiga nanti. Ini akan menjadi seru dan drama tersendiri. Kita lihat seperti apa nanti malam pertandingannya. Oke, Piala Eropa kita tinggalkan dulu sementara karena ada satu tim di Inggris yang menjadi highlight berita dan rame di Twitter dari tadi pagi sampai malam lah, semalam sampai dengan tadi pagi. Apa ada banyak yang ke DM tentang Tottenham Hotspur yang masih galau untuk Pas pelatih. ngundangnya ngelawannya lagi nih. Iya, jadi gue pengen tahu pandangannya. Tenang, kita tepat. habisin nih, kita habisin. Iya. Jadi Hotspur sebegitu susahnya nyari sosok sosok pengganti Mourinho kemarin. Iya. Ryan Ryan Mason. Yes, Ryan Mason kan cuma beberapa pertandingan terakhir ya. Iya, betul. Sisa doang, tapi kayaknya Betul. nggak akan diperpanjang. Iya. Kemarin sempat diisukan Conte, ya kan? Terus juga Gattuso, Fonseca semua diisukan ke Hotspur. Jadi gimana nasibnya? Rasanya ketidakcocokan klausul kontrak yang menjadi masalah itu Ya. ya. Dan masih panjang, tapi gue rasa harus secepatnya Tottenham Hotspur mendapatkan pelatih. Kenapa? Karena mereka kan mengincar pemain-pemain ya. Ya, Mau nggak mau kan harus ada pelatih yang benar-benar ini tim gue gitu loh. Kalau dia datangnya nanti di dekat-dekat awal-awal kompetisi ya jadinya bukan tim gue itu. Yes. Kalau mereka masih punya duit buat beli. Nah, itu keyword itu duit. Ini kan, ya maaf kata ya, ini Spurs ini kan pelit nih. Iya, betul. Si Daniel Levy ini pelit. Jadi waktu Conte pun isunya mau ke sana, gue agak ragu. Iya, Conte benar. ini yang bukan kolokan ya, tapi ketika dia menangani tim, Dia pengen belinya harus gue pengen ini diturutin. sama ini, lu bawa. Tim gue gitu kan. Iya. Waktu dia di Chelsea juga gitu kan, Iya. terus dia di Inter juga dia ngotot bawa Lukaku, Iya. and it works. Dan juara, jadi Scudetto. Nah, gue ngebayangin dia ke Spurs, dia minta seseorang, Kane aja mau dijual. Nah, oke. Jadi gue nggak melihat terus kemudian Fonseca juga belum jelas ya Belum. jadi atau belum. enggak. Bahkan Gattuso juga diisukan. Iya. Sedangkan Gattuso aja kemarin baru berapa minggu di Fiorentina cabut gara-gara klausul kontrak Iya, transfer nggak pemain ketemu. juga nggak ketemu. Nah, apalagi di Spurs. yang Berarti lebih- siapa yang ngelatih? Klinsmann lah yang paling mau oke-oke aja. Klinsmann? Nggak ada. Belum tentu pelatih bagus, tapi Oh, oke-oke iya, aja. iya, Ya kalau bisa jangan pelatih bagus. Emang nggak rela aja ya. Pas kita Bang Arpa nggak rela aja Hotspur dapat pelatih Nah, bagus. tapi benar tadi yang Oke. disampaikan Mas kita, intinya harus cepet dia Ya, jadi ya. pelatih. Oke, gue pengen ngobrolin Spurs, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, akan diupdate terus di Instagramnya Jebret Media ya. Tapi Sergio Ramos yang sekarang ujungnya kemarin juga bilang mau cabut dari Real Madrid. Ada kemungkinan besar main di Liga Inggris nggak? Mas kita gimana? Ya, Soalnya secara menarik ukur- sih untuk bahas. Enggak, gue bayangin kalau gue seorang Iya. Sergio Ramos, Iya. usia udah 35. Iya, Sekarang kalau gue pengen nyobain kayak entah lu main di PSG atau di Inggris. betul. Karena one day itu kan akan bermanfaat. Betul. Apapun nanti ujungnya dia, pengalaman dia di Spanyol udah lah. Udah, semua udah orang menang tahu semua. dia, semua orang sukses. Tapi Ah. lu nggak mau coba entah lu main di MU atau di PSG untuk lu cari experience. Atau di Italia lah misalnya. Gimana? Kira-kira Mas Gita kalau Kalau gue bilang dia ini pemain yang nggak nguber duit juga ya pasti ya. Iya, udah jelas tajir bahwa lah. ya dia juga tidak akan jadi transfer termahal atau segala macam lah. Dia setidaknya untuk menit bermain dia masih harus sanggup gitu kan. Iya. Siapa Iya. tahu nanti dipanggil timnas lagi. Betul. Ya, kalau pelatihnya udah bukan Luis Enrique Iya, udah atau nggak anti Madrid. nah itu kemarin kurangnya Spanyol kan adalah nggak ada goal scoring defender pada saat nomor 9-nya nggak bisa bikin gol. Ya, dan si ini Morata pasti ya. akan dipanggil lagi. Jadi gue pikir sih dia akan ada di klub di mana dia akan diperhatikan dan itu akan ada di Premier League. Seri A mungkin kurang ya, tapi ya, tapi Premier League kan dengan tensi yang tinggi, kenceng, apakah masih sanggup Thiago Silva mengikuti 36 di Chelsea. Iya, bisa lah, masih. champion. Ini 35. tapi gue kalaupun Premier League ya jangan di Norwich lah ya. Ya jangan dong. Watford. Kalau nggak di Brighton aja. Oke, kita tunggu ya Ramos kemana. Gue sih berharapnya main masih di liga yang kompetitif kayak Inggris atau ya
Prancis atau Italia gitu, jangan ke Liga Amerika dulu lah. Kalau menurut gua Ramos apalagi masih kalau Liga Tiongkok kan dia kurang exposure-nya ya. Iya, kurang. Maksud gue dia masih terlalu gimana gitu buat main di sayang Amerika gitu. Kalau mau ke Rans Cilegon juga boleh lah. Kantor sama CEO kita Sultan ya. Andara ya. Oke. Followersnya banyak nggak dia? Banyak. Yang penting followers. Oke. Kita harus bahas nih, tapi di dark bisa di sini. Kita bahas banyak banget dari mulai Copa America, terus kemudian Piala Eropa, Spurs sampai dengan Sergio Ramos sudah dibahas. Nah, kita hibur dikit deh. Jebret tim yang ada di sini. Kemarin ada Oki Rengga yang hibur kita. Sekarang ini nih yang mau tur juga bareng sama Oki Rengga. Ada Popon Kero. Popon, silakan. Terima kasih. Selamat malam, ngomong kita Bang Harpa, Dias. Malam, Pon. Kita ngomongin apa ini? Tadi kesimpulannya Itali kata Bung Harpa nggak bakal juara ya. Bung? Iya, betul. Nah, saya sih setuju. Karena kocokan saya Perancis. Sesimpel kocok Sesimpel itu aja. Lu beda Kan kalau kocokan berarti ya. iya, kocokan itu. Kalau dia kan Finlandia udah nggak ada harapan. Udah pegang Portugal gue mau bayarin nih. Waktu itu pernah ada yang mau bayarin kok tuh Perancis sampai 500.000 nawarnya. Kacau. Nggak dilepas dong. Coba kalau Italia yang juara nyesel. Tadi kita pertandingan semalam ya. Belanda lawan siapa? Austria. 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 Belanda keren sekali menang lagi ya. Kemarin kan 2-0, kemarin 3-2 sekarang 2-0. Tapi ini masih belum mengeluarkan strategi terbaiknya Belanda. Yaitu Divide et Impera. Maksudnya mengadu domba pemain lawan gitu Om kita. Iya. Itu bisa 350 tahun juara Eropa itu. Ada rezimnya. Masih belum keluar ya, nanti ada. Belum. Ya, emang Belanda banyak strateginya gitu. Tadi juga katanya Om gitu pas nonton Belanda yang pertama ngantuk-ngantuk tuh. Sampai nggak tahu itu ya Dumfries. Makanya kalau ini nonton bola minumnya ini Om. Kopi tuh lagi deh. Pasti nggak ngantuk. Ini disingkirin. Yang sponsor nggak boleh disingkirin. Ini yang diminum jangan ini. Tapi Dumfries itu emang bisa main di segala posisi ya Om kita ya. Iya betul. Oh back bisa, striker bisa, tengah bisa. Di anak gawang bisa dia. Ngambilin bola. doang. Padahal namanya gawat banget ya, Dumfries. Dumfries. Oh. Apa tuh gawatnya? Dam tuh dam gimana? Freeze berhenti. Oh iya. Bahaya emang. Pertandingan berikutnya itu apa? Yang tadi dibahas Belgia lawan Denmark. Wah, itu padahal Denmark mainnya udah gokil tuh ya, dia demi temennya, bahkan gol yang pertama tuh dalam pikiran yang nendang tuh dia ini demi Eriksen makan tendangan ini gitu. Iya kan pasti gitu kan. Kalah juga. Setelah Kevin De Bruyne masuk, emang Kevin De Bruyne tuh Belgia tuh tanpa Kevin De Bruyne bukan Belgia. Cuma Belgia aja dia. Agak gila dia. Begitu ada Kevin De Bruyne jadi Belgia. Dan memang kata Bung Harpa tadi, masa Lukaku banteng ujungku. Wah, kacau. Iya macam banteng ujungku. Gajah Lampung. Tapi emang gerasak gerusuk ya Bung Harpa yang mainnya. Dan pawangnya adalah Kevin De Bruyne ya. Emang Kevin De Bruyne doang yang tahu rumput kesukaannya Lukaku. Rumput mana? Pertandingan berikutnya nanti malam Inggris Skotlandia. Yes. Oh ini keren nih, Inggris Skotlandia ini emang pertandingannya sejarah banget ya. Skotlandia sama Inggris tuh ada sejarah di masa lampau. Ini kayaknya Skotlandia tuh berhasrat banget untuk menang. Karena cuma di sini dia pertandingan sama Inggris jumlah orangnya seimbang. Karena waktu dulu perang dia kalah jumlah tentara. Iya, saya baca tadi tuh. Inggris tentaranya 100.000, Scotland cuma 20.000, kalah jumlah. Ini doang nih yang 11-11 nih. Dia masih ada harapan buat menang. Gitu. Dan tadi juga ngomongin masalah posisi fungsinya Maguire di timnas Inggris. Iya, betul.
Emang nggak jelas ya, karena belum main dan fungsinya memang kayaknya untuk meningkatkan penjualan merchandise aja. Segitu aja deh analisa dari saya. Keren, keren. Kok makin bagus sih makin hari? Karena ada Kainta. Biasa kalau ada kakak Nesa jadinya makin bagus apa makin turun? Bagus juga dong. Oh bagus ya. Keren-keren, pokoknya semua keren banget bahasan kali ini ya. Jebret Team makasih banyak udah nonton DPI. Jangan lupa nonton terus semua tayangan-tayangan di Jebret Media. Jangan lupa juga follow semua media sosial Jebret Media. Jangan lupa juga langsung baca-baca aja di www.jebretmedia.com. Oke, jangan lupa Mang enak subscribe. dia jadul semua. Jangan lupa subscribe juga tuh semua channel-channel kita ya, Udah channel tadi. YouTube udah tadi ya. Gue mau makasih aja deh Bang Harpa, makasih Bang Harpa. Ya Mas Gita terima kasih. Sama-sama. Jadi pokoknya Itali nggak jauh-jauh, Maguire lebih bagus saya Mings ya daripada Maguire. Itu kesimpulannya. Sementara. Intan thank you udah nemenin kita hari ini. Iya dong. Pon thank you banget ya. Sampai ketemu lagi besok untuk di Euro DPD setiap Sabtu Minggu juga tetap hadir loh. Jadi jangan lewatkan ya, nonton kita terus di Jebret TV. Thank you. Dah.